a jolt and then you'll die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian. Dan di sini kami mengambil tema pemilihan ketua RT atau rukun tetangga. Dan di sini ada Aji sebagai ketuanya dan anggotanya ada Nurtika, Sarah Ramadhani Putri, Ahmad Rian Sobari, Reza Zakaria, dan saya sendiri Soleh Rofik. Dan di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama, latar belakang masalahnya itu sistem pemilihan masih konvensional. Yang kedua, tidak adanya calon kandidat. Yang ketiga, kurang peminat karena gak ada sistem honor. Di sini saya Ahmad Rian Sobari akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh Soleh Rofik. Nah, di sini metode SDLC yang digunakan. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. Waterfall atau sering juga disebut air terjun atau sebuah metode yang bisa dilakukan untuk membuat pembaruan sistem yang berjalan. Model waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan. Dipandang sebagai terus mengalir ke bawah, atau seperti air terjun melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Recruitment analysis, desain, implementasi, integration, dan testing, maintenance. Di sini ruang lingkup mencakup seluruh warga satu kelurahan Palumbon Sari yang ingin melakukan pemilihan ketua RT. Masalah dan solusi. Pemilihan yang berlangsung banyak warga yang tidak dapat hadir dan masih terdapat pemilihan ganda. Pada pemilihan serta perhitungan suaranya masih memerlukan waktu yang lama. Dibuatkan e-voting ini adalah untuk mempermudah warga dalam memilih ketua RT dimanapun, sehingga hasil suara yang diharapkan lebih maksimal agar kegiatan pemilihan ketua RT ini dapat berjalan dengan optimal dan efisien. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarah Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Ramadhani Putri. Di sini akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan. Dibutuhkan sistem yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pemungutan suara atau voting. Pada tahap analisa kebutuhan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai harapan dari pengguna sistem atau aplikasi e-voting pemilihan umum ketua RT. Yang kedua yaitu desain UML. Di sini ada user dan admin. User ini bisa terbilang dia sebagai pemilih dan admin itu yang mengatur user panitia. User ada menu utama dan vote, sedangkan admin ada login, dashboard, kartu keluarga, data pemilih, kandidat, user management, dan terakhir setting. Terus kita akan ke use case diagram. Di sini ada user dan admin juga. Yang pertama yaitu user. Pertama-tama kita login dulu, terus ke menu utama, terus kita langsung ngevote kandidat yang akan dipilih. Terus setelah dipilih akan otomatis logout. Dan di sini ada admin. Pertama-tama sama login, terus login lagi. Terus di sini ada kartu keluarga, data pemilih, kandidat, user management.
Kartu keluarga ini dia mengelola jumlah kartu keluarga, sedangkan data pemilih juga sama, mengelola jumlah kartu keluarga. Terus selain itu juga dia mengelola jumlah data pemilih. Terus ada kandidat, yaitu mengelola data kandidat yang akan dipilih. Terus user management itu ada dua. Yang pertama mengelola user list dan yang kedua mengelola user group. Terus yang terakhir itu setting atau pengaturan, dia mengelola penyelenggaraannya. Halo, saya Haji Ismail. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram sistem e-voting. Di sini ini halaman voting pemilih. Di sini di halaman utamanya ada dua tombol, ada dua fitur. Yang satu fitur mulai vote, yang satu quick count. Nah, jika user mengklik iya, maka sistem akan menampilkan halaman login dan user akan mengisi form login. Terus sistem akan memvalidasi email dan password benar atau salah. Jika email password salah, maka akan balik lagi ke form login. Dan jika email password benar, maka sistem akan memvalidasi email dan password lagi apakah dia udah voting apa belum. Jika user belum voting, maka sistem akan menampilkan halaman voting dan user akan memvoting. Jika email dan password itu sudah melakukan voting, maka dia akan langsung redirect ke halaman terima kasih sudah vote, terus redirect ke halaman utama dan selesai. Nah, di sini jika dia tadi tidak mulai vote dan mengklik quick count, maka sistem akan menampilkan halaman quick count. Nah, ini adalah halaman untuk admin. Tadi di sini untuk user dan di sini untuk admin. Di sini ada halaman dashboard. Di halaman dashboard, admin bisa melihat grafik data pemilih yaitu quick count tadi. Nah, di sini ada di dashboard itu ada fitur misalnya ada card untuk quick access lah, ibaratnya akses cepat. Di sini ada jumlah kakak, ada jumlah data pemilih dan ada kandidat. Jika admin memilih ya, maka akan langsung menemukan ke halaman kakak. Jika tidak atau dia memilih jumlah data penduduk, jika ya, sistem akan menampilkan halaman data pemilihan. Dan di sini ada kandidat, jika ya juga dia akan menampilkan, sistem akan menampilkan halaman kandidat. Nah, yang dari dashboard tadi, terus di dalam webnya itu ada navbar. Nah, di dalam navbar itu ada fitur-fitur data pemilih, kakak, dan kandidat. Di sini saya gabungkan karena sistemnya sama. Di sini ada fitur create atau membuat data baru. Misalnya di sini jika admin memilih fitur create, jika iya, sistem akan menampilkan halaman form create data dan admin akan mengisi form create dan sistem akan menyimpan data. Jika admin tidak memilih fitur create atau menu create, terus atau selanjutnya akan ke menu edit. Di sini admin bisa mengedit
data tersebut. Jika ya, sistem akan menampilkan halaman form edit data. Terus admin akan mengedit data dan sistem akan menyimpan data. Nah, sini ada menu read, yaitu untuk membaca atau melihat. Jika admin memilih menu read, maka sistem akan menampilkan halaman read data. Jadi hanya melihat saja. Nah, di sini ada fitur ada menu delete data. Jika admin mengklik menu delete, jika ya, sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi. Nah, admin akan mengkonfirmasi delete iya atau tidak. Jika ya, sistem akan menghapus data dan menyimpan data. Ya. Jika tidak, dia akan udah keluar, selesai. Dan di halaman admin di bagian admin juga ada halaman setting. Di sini tuh halaman setting tuh hanya informasi, misalnya kayak TPS tuh di mana, terus RT RW-nya di mana. Sini mengubah informasi setting. Jika ya, sistem akan menampilkan jika ya. Jadi di halaman mengubah informasi setting ini, dia udah langsung form setting gitu, form edit gitu. Jika ya, sistem akan menyimpan. Jika tidak, ke sini. Terus di sini ada menu reset seluruh data pemilih. Misalnya data pemilihnya mau di reset, adanya di setting. Di sini reset seluruh data pemilih. Jika ya, sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi. Di admin akan konfirmasi ya atau tidak. Jika ya, sistem akan mereset seluruh data pemilih. Jika tidak, ya tidak. Di sini ada reset seluruh data kandidat. Jadi data kandidat itu bisa dihapus langsung sekaligus. Di sini jika iya, sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi dan admin akan konfirmasi ya atau tidak. Jika ya, sistem akan mereset data kandidat. Reset seluruh data kakak. Nah, di sini juga sama fungsinya untuk mereset seluruh data kakak. Jika admin memilih ya, sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi. Admin akan konfirmasi ya atau tidak. Jika ya, sistem akan mereset seluruh data kakak. Nah, di sini ada reset seluruh hasil pemilihan. Jadi misalnya selesai pemilihan mau di reset. Di sini ada reset seluruh. Jika ya, sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi. Admin akan konfirmasi ya atau tidak. Jika ya, sistem akan mereset seluruh hasil pemilihan. Dan selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mockup atau desain. Di sini desain menggunakan Adobe XD. Sini saya udah hampir final design atau high prototype disebutnya. Jadi udah hampir mirip seperti web asli, web udah jadi. Di sini saya menggunakan fitur prototype. Jadi biar lebih simulasinya lebih mirip seperti web. Coba kita play. Nah, di sini ada dua fitur, mulai vote atau quick count. Jika ini adalah halaman untuk admin, Ini adalah halaman untuk pemilih. Jika pemilih memilih quick count, maka halaman quick count akan muncul. Ini walaupun dia tidak login tapi bisa melihat quick count. Jika mulai vote, akan diarahkan ke halaman login. Nah, setelah mengisi nick dan password, terus login. Nah, di sini akan menampilkan halaman voting. Nah, ini adalah foto-foto kandidat. Jika user pengen melihat detailnya, klik detail, akan menampilkan detail kandidat.
Terus kalau mengklik vote, maka langsung akan ke halaman terima kasih sudah menggunakan hak pilih Anda. Terus continue to homepage. Nah, balik lagi ke sini. Ini adalah halaman untuk pemilih, desain untuk pemilih. Nah, ini adalah halaman untuk admin. Ini login admin. Setelah mengisi nick dan password, login. Nah, ini halaman dashboardnya. Di sini ada cut untuk quick accessnya. Di sini ada quick count atau grafik. Nah, ini dashboard. Ini ada kartu keluarga atau kakak. Di sini ada nomor kakak dan jumlah pemilih terdaftar. Jadi dalam kakak tersebut ada beberapa pemilih. Di sini ada menu create. Kalau create berarti ini menambah kakak baru, misalnya di sini tambah kakak baru dan create. Nah, ini adalah fungsi delete. Ini ada fungsi edit dan ini hanya untuk melihat misalnya detailnya. Ini ada fungsi cetak, ada export, ada import dari Microsoft Excel. Dan ada fitur data pemilih, menu data pemilih. Ini sama aja, di sini ada fitur create. Oh, create ada import, ada export, ada cetak. Misalnya create. Nah, ini ada halaman untuk membuat data baru, data pemilih. Di sini ada nick, misalnya nick, terus username untuk login, nama, nomor kakak, isi jenis kelamin, dan status dia memilih dan status dia aktif atau tidak. Jika dia sudah memilih, maka di sini akan berwarna hijau. Dan jika belum memilih, di sistem akan berwarna merah. Dan di sini user aktif atau tidak, di sini aktif semua. Ini adalah fungsi create, fungsi read. Dan di sini ada fungsi edit untuk ngedit misalnya. Nah, ini bisa diedit. Ini ada fungsi hapus. Dan ada menu kandidat. Di sini sama aja. Di sini ada create kandidat misalnya. Nah, ini create kandidat di sini untuk membuat menambahkan data kandidat baru. Di sini misalnya ada menu read, terus ada edit, ada hapus, ada ini status aktif atau tidak. Di sini ada fitur atau menu user management. Di sini misalnya ini untuk misalnya admin atau panitia. Di sini untuk mengaturnya. Misalnya di sini ada grup admin dan panitia. Di sini misalnya adit ini di sistem ini dia hanya sebagai admin. Misalnya dan administrator utama, namanya administrator. Di sini itu fungsinya dia admin sekaligus panitia. Itu admin tuh bisa merubah, bisa memanipulasi data, sedangkan panitia hanya melihat data saja. Nah, di sini ada Aji di sini. Ini grupnya panitia, statusnya aktif. Di sini ada menu edit dan menu hapus. Nah, untuk halaman setting. Nah, di sini untuk mengetahui misalnya penyelenggaranya di mana, alamatnya, alamat lengkapnya. Di sini ada riset seluruh data pemilih. Jika admin mengklik ini, maka seluruh data pemilih akan hilang, akan dihapus. Ini juga sama, riset seluruh data kandidat, riset seluruh data kakak, dan riset hasil penelitian. Nah, ini ada change password atau ganti password. So, ini adalah logout. Nah, oke. Oke, untuk activity diagram dan desain mockupnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Resi Zakaria akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya. Di sini ada black box texting. Untuk yang skenario pengujiannya, misalnya username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login atau disebut juga username kosong atau passwordnya kosong, maka sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan username file is required dan password file is required. Jadi untuk hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Untuk yang skenario pengujian yang kedua, itu mengetikkan username dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login, disebut juga atau diisi username admin@admin.com dan passwordnya kosong. Maka hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses yang menampilkan pesan the password file is required. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Untuk yang skenario pengujian yang ketiga, di sini mengetikkan salah satu kondisi salah pada username atau password kemudian klik login. Atau disebut juga username diisi admin@admin.com dan itu benar. Terus yang password 123 itu salah. Maka hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses, akan kembali diarahkan ke halaman login dan menampilkan pesan encourage login. Terus hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Untuk skenario pengujian yang keempat, di sini mengetikkan username dan password dengan data yang benar, kemudian klik login. Bisa juga disebut username admin@admin.com, maka benar, dan passwordnya password maka benar juga. Jadi hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses login. Hasil pengujian juga sesuai harapan, kesimpulannya valid. Di sini untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil evaluasi dan implementasi yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa aplikasi e-voting ini dapat mempermudah proses pemilihan ketua RT. Maka sebelumnya pemilihan masih dilakukan dengan cara coblos lembar kertas suara. Dan sering terjadi kesalahan dalam mencoblos, sehingga banyak kartu yang rusak dan dinyatakan tidak sah. Hal ini membuat proses perhitungan suara menjadi lambat karena masih menghitung satu persatu lembar kertas suara. Aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan dan pemilihan ketua RT, serta mengurangi penggunaan kertas selama pemilihan ketua RT berlangsung. Dan untuk sarannya, dari analisis pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem yang dibuat, penulis menyadari aplikasi ini perlu mengembangkan yang lebih lanjut agar aplikasi ini benar-benar menjadi aplikasi yang lebih baik, sehingga rekapan hasil pemilihan akan lebih membantu masyarakat maupun panitia pemilihan. 1. Ada dalam pengembangan diharapkan agar tampilan user interface aplikasi ini dapat dibuat lebih menarik lagi. Yang kedua, dalam pengembangannya, diharapkan agar pada aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan menampilkan grafik presentasi dari hasil pemilihan. Yang ketiga, pengembangannya diharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan pada aplikasi mobile. Sekian dan terima kasih. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.